Bayangkan, sebuah dunia di mana garis keturunan adalah segalanya. Di mana mata merah bisa memprediksi masa depan, dan darah bangsawan menentukan batas kekuatanmu. Di tengah para jenius dan para dewa shinobi itu, ada satu pria. Dengan gaya rambut mangkok, alis tebal yang aneh, dan kostum hijau ketat yang terlihat konyol. Banyak orang tertawa saat pertama kali melihatnya. Namun, pada akhirnya, bahkan sosok yang menyebut dirinya sebagai dewa sekalipun harus gemetar dan mengakui satu hal. Aku menyatakanmu sebagai yang terkuat. Hari ini, kita tidak akan membahas tentang jutsu elemen atau garis keturunan legendaris. Kita akan menyelami kisah tentang Maito Gai. Pria yang membuktikan bahwa jika kamu tidak lahir sebagai jenius, kamu hanya perlu berlatih 1000 kali lebih keras dari mereka. Ini adalah kisah tentang api masa muda yang tidak pernah padam dan bagaimana seorang pecundang menjadi satu-satunya manusia yang hampir membunuh Madara Uchiha. Selamat datang di legenda Sang Naga Merah Konoha. Gai tidak lahir dengan bakat. Di Akademi Ninja, dia adalah bahan tertawaan. Dia tidak bisa menggunakan ninjutsu. Dia adalah definisi dari kegagalan di dunia ninja. Tapi Gai memiliki sesuatu yang tidak dimiliki anak lain. Seorang ayah bernama Maito Dai. Maito Dai adalah seorang eternal genin. Selama 20 tahun, dia hanya menjadi pesuruh desa. Namun, Dai memberikan satu filosofi hidup yang menjadi fondasi karakter Gai. Kekuatan sejati bukan berarti tidak pernah kalah, tapi kemampuan untuk terus bangga pada diri sendiri di tengah kegagalan. Ada satu momen yang menghancurkan hati sekaligus membentuk baja dalam jiwa Gai. Saat itu, dia melihat ayahnya dihina secara kasar oleh orang lain. Gai marah. Dia ingin membalas dendam. Namun, ayahnya justru berterima kasih pada orang yang menghinanya. Kenapa? Karena menurut Dai, kritik adalah pengingat untuk terus maju. Disinilah Gai belajar tentang aturan diri atau self-rule. Jika dia gagal melakukan 500 push-up, maka dia harus melakukan 1000 squat. Bagi mereka, kegagalan bukan akhir. Kegagalan hanyalah bahan bakar untuk membakar api masa muda yang jauh lebih besar. Jika kita berbicara tentang Maito Gai, kita tidak bisa melewatkan sosok pria berambut perak di sampingnya, Kakashi Hatake. Hubungan mereka bukan sekadar persaingan biasa. Ini adalah studi mendalam tentang bagaimana dua orang yang berada di kutub keberuntungan yang berbeda bisa saling menyelamatkan. Bayangkan posisi Gai saat itu. Dia adalah anak yang sulit untuk masuk akademi. Di sisi lain, Kakashi adalah seorang prodigi. Lulus di usia 5 tahun, menciptakan jutsunya sendiri, dan menjadi jonin di usia muda. Secara logika,
mereka tidak akan pernah berada dalam satu kalimat yang sama. Namun, Guy memilih untuk tidak menerima logika itu. Guy menciptakan sistem rivalitas yang mungkin bagi orang lain terlihat konyol. Lomba makan ramen, sweet, hingga balap lari. Kenapa? Karena Guy tahu, jika dia terus kalah dalam pertarungan fisik, mentalnya bisa hancur. Guy memaksa dirinya untuk terus berada di dekat Kakashi, menghirup debu yang ditinggalkan si jenius, agar dia tidak tertinggal terlalu jauh. Namun, ada lapisan yang lebih gelap. Guy melihat Kakashi kehilangan segalanya. Ayahnya, Obito, Rin, dan gurunya. Kakashi perlahan tenggelam dalam kegelapan, menjadi mesin pembunuh yang dingin dan depresi. Disinilah peran Guy menjadi sangat heroik. Dia sengaja bertingkah konyol, berteriak tentang masa muda, karena dia tahu Kakashi butuh jangkar. Guy bukan hanya ingin melampaui Kakashi secara kekuatan. Dia ingin menyelamatkan jiwa sahabatnya. Mereka adalah dua sisi mata uang yang berbeda. Kakashi mewakili mereka yang diberkati namun dihancurkan dunia. Sedangkan Guy mewakili mereka yang dibuang namun memilih untuk membangun dunianya sendiri. Melalui ribuan kekalahan dalam suit dan ratusan kemenangan dalam latihan fisik, mereka membentuk ikatan yang lebih kuat dari darah. Itulah mengapa, saat perang besar nanti, Kakashi adalah orang yang paling hancur hatinya saat melihat Guy memutuskan untuk membuka gerbang ke-8. Karena dia tahu, dia bukan sedang kehilangan seorang rival, tapi dia sedang kehilangan cahaya yang selama ini menuntunnya keluar dari kegelapan. Namae wa Naito Guy! これから誰よりも強くなる男だ! Banyak guru di dunia shinobi yang hebat dalam melatih teknik. Namun, Maito Guy adalah sedikit dari mereka yang mampu menyembuhkan kutukan takdir. Mari kita bicara tentang tim 9, terutama hubungan antara Guy dan Rock Lee. Ini bukan sekedar hubungan guru dan murid biasa. Ini adalah pertemuan dua jiwa yang terluka, namun menolak untuk menyerah. Saat pertama kali bertemu Rock Lee, Guy tidak melihat seorang murid yang lemah. Dia melihat bayangan dirinya sendiri yang menangis di bawah guyuran hujan bertahun-tahun yang lalu. Lee adalah seorang anak yang tidak memiliki bakat ninjutsu, sebuah hukuman mati bagi siapapun yang ingin menjadi ninja. Namun Guy memberikan sebuah validasi. Untuk pertama kalinya dalam hidup Lee, ada orang dewasa yang menatap matanya dan berkata, "Ya, kamu bisa menjadi ninja hebat hanya dengan taijutsu." Kata-kata itu adalah oksigen bagi Lee yang hampir mati lemas karena hinaan dunia. Namun, momen paling menyakitkan terjadi saat ujian Chunin. Guy melihat tubuh Lee yang hancur, berdiri tak sadarkan diri hanya karena insting untuk membuktikan diri. Saat itu, hati Guy hancur. Lalu datanglah vonis medis yang kejam. Lee harus menjalani operasi dengan peluang hidup 50-50. Disinilah Guy menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dia tidak memberikan semangat kosong. Dia duduk di samping Lee dan membuat sumpah darah. "Bekerjalah keras, Lee. Ambillah operasi itu. Jika kamu mati, maka aku juga akan mati bersamamu." Itu bukan sekedar kata-kata. Itu adalah komitmen total seorang pria yang tahu rasanya diremehkan oleh dunia. Guy adalah alasan mengapa Lee berani melangkah ke ruang operasi. Dia tidak lagi berjuang untuk dirinya sendiri. Dia berjuang untuk pria yang sangat mempercayainya. Jangan lupakan Neji Hyuga dalam tim ini. Neji adalah seorang jenius yang terjebak dalam filosofi bahwa takdir tidak bisa diubah.
Gai tidak mendebat Neji dengan kata-kata filosofis yang rumit. Dia menunjukkan lewat Lee dan lewat dirinya sendiri. Gai menciptakan lingkungan di tim 9 di mana usaha dihargai lebih tinggi daripada bakat. Perlahan, dinding es di hati Neji mencair. Gai adalah alasan mengapa Neji akhirnya bisa melihat bahwa langit tidak memiliki batas. Melalui tim 9, Gai membuktikan bahwa seorang pemimpin bukan mereka yang berdiri di depan dan memerintah, tapi mereka yang merangkul mereka di belakang dan berjalan bersama menuju puncak. Ganbatte kudasai, Gai sensei! Oh yo! Sekarang, mari kita bicara tentang teknis. Apa yang sebenarnya membuat Maito Gai begitu berbahaya? Jawabannya adalah Hachimon Tonko. Hachimon Tonko! Dainaga Kyomon! Teknik ini bukanlah jutsu biasa. Ini adalah pedang bermata dua. Hachimon melepaskan pembatas alami tubuh, memberikan kekuatan fisik yang bahkan melampaui seorang Kage. Namun, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Kerusakan sel tubuh yang mengerikan. Ayah Gai, Maito Dai, mengajarkan teknik ini dengan satu syarat yang sangat mutlak. Hanya gunakan teknik ini untuk melindungi sesuatu yang sangat berharga. Gai pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri saat ayahnya, Sang Eternal Genin, memberikan nyawanya demi melindungi Gai dari 7 pendekar pedang dari Kirigakure. Maito Dai membuka gerbang ke-8 dan bertarung hingga tetes darah terakhir. Di sana, Gai belajar sebuah kebenaran yang pahit, bahwa pengorbanan adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang. Gai tidak hanya melatih fisiknya setiap hari, dia mempersiapkan mentalnya untuk sebuah hari di mana dia mungkin tidak akan pernah pulang kembali. Dia tahu, suatu hari nanti, dia harus membuka gerbang terakhir. Dia harus menjadi perisai bagi desa dan murid-muridnya. Inilah saatnya, momen yang tidak pernah kita duga akan terjadi. Perang Dunia Shinobi keempat telah mencapai titik terendah. Madara Uchiha telah menjadi Jinchuriki ekor 10. Dia adalah dewa. Naruto dan Sasuke telah tumbang. Harapan hampir padam. Namun, di tengah kehancuran itu, muncullah sosok dengan kostum hijau yang robek. Kali ini, tidak ada yang tertawa. Semua mata tertuju padanya. Karena mereka tahu, ini adalah salam perpisahan. Ini adalah saat di mana Maito Gai akan memenuhi sumpah seumur hidupnya. Maito Gai melangkah maju. Dia mengingat ayahnya. Dia melihat teman-temannya yang kelelahan. Dengan suara yang menggetarkan medan perang, dia berteriak, "Aku akan melindungi kalian semua. Ini adalah taruhan nyawaku." Uap merah keluar dari pori-pori kulitnya. Itu bukan cakra. Itu adalah darahnya yang menguap karena panas tubuh yang luar biasa. Saat itu, Gai bukan lagi manusia biasa. Dia adalah naga merah yang membara. Gai bergerak sangat cepat hingga Madara tidak bisa menghindar. Udara bergetar, ruang melengkung. Sekizo. Pukulan udara bertekanan tinggi menghantam Madara tanpa ampun. Dan puncaknya, teknik terakhir yang mempertaruhkan segalanya. Yagai. Kecepatan tendangan ini begitu dahsyat hingga ruang di sekitarnya membengkok.
Madara Uchiha, sang dewa shinobi, berteriak antara rasa takut dan rasa kagum. このマダラがお前を最強と呼んでやる。 Satu tendangan itu menghancurkan setengah tubuh Madara. Dunia mencatat satu hal, seorang pecundang dari desa Konoha hampir saja membunuh seorang dewa sendirian. Setelah tendangan itu, tubuh Gai mulai hancur. Dia terjatuh. Masa mudanya hampir padam. Tapi dia tidak menyesal. Dia telah memberikan segalanya. Dan dalam prosesnya, dia telah menyelamatkan seluruh dunia. Bijak, tenang, dan sangat menginspirasi. Pasca perang, api itu tidak benar-benar padam. Meskipun Gai selamat, dia harus kehilangan kemampuan untuk berjalan selamanya. Namun, apakah dia sedih? Apakah dia menyesal? Tidak, sedikit pun tidak. 悶々とうだる熱さ、赤く燃えたぎる円熟の鹿の季節の到来だ。 Gai di kursi roda adalah simbol kemenangan yang berbeda. Dia tetap penuh semangat. Dia tetap melatih generasi muda. Dan dia tetap menjadi rival abadi bagi Kakashi. Dia menunjukkan kepada kita semua bahwa meskipun tubuh kita terbatas, semangat masa muda adalah sesuatu yang abadi. 己と向き合えば強くなれる。ガイ先生！青春してるな。 Pahlawan sejati bukanlah mereka yang selalu menang, tapi mereka yang berani memberikan segalanya saat dunia membutuhkannya. Maito Gai mengajarkan kita satu hal penting, bahwa takdir bukanlah sesuatu yang tertulis di atas batu. Takdir adalah sesuatu yang kita bentuk sendiri dengan keringat dan air mata kita setiap hari. Kita mungkin tidak lahir dengan mata ajaib. Kita mungkin tidak memiliki kekuatan dewa di dalam tubuh kita. Tapi, kita semua memiliki pilihan. Menyerah pada keadaan atau menjadi naga merah dalam hidup kita sendiri. Gai adalah pengingat bahwa kerja keras yang konsisten adalah bakat yang paling langka di dunia ini. Jadi, untuk kamu yang saat ini merasa gagal, untuk kamu yang merasa tidak berbakat, ingatlah sosok pria ini. Tersenyumlah, acungkan jempolmu, dan katakan pada dunia bahwa masa mudamu baru saja dimulai. Terima kasih sudah menyaksikan legenda Sang Naga Merah Konoha. Sampai jumpa di kisah shinobi berikutnya.